Kata ke Bali ini karena dianggap takut sama buluk. Iya, nggak bang, berat bang. Soalnya dia kan sukanya menyakiti bang. Waktu di podcast siapa gitu ditanyakan. Bang yang di Jakarta keras tuh gimana bang ya? Kenapa? Gak enak bang, sebenarnya juga ada problem aku. Oh, lagi ini nih, lagi ngambek-ngambekan nih berdua. Enggak. Emang dari awalnya tuh aku tuh emang ada problem sama dia. Karena gimana ya, ada problem deh intinya. Oh, problemnya soft lah ya. Maksudnya bukan problem gimana-gimana ya. Kayak problem pertemanan lah ya. Iya, cuman ya akunya lebih gak enak gitu sama ya samuannya lah gitu. Oh, halah serius. Aduh. Ternyata punya samuan. Bye-bye disayurin ya. Aman banget. Aman. Udah pasrah aja kalau disayurin, udah pasrah. Kalau misalnya aku sih gini, kalau misalnya dendam sama aku, dia benci sama aku, dia pengen lukain aku, yaudah silakan selagi itu buat dia puas gitu. Jadi aku gak bakal balas. Waduh. Halus banget deh. Aduh, Katak berarti terakhir ketemu dengan dia kapan? Dia yang di Jakarta nih, bukan yang di Bali. Di Bali kan belum. Aduh. Lumayan. Terakhir ketemu di Tema Indonesia pas konten. Oh, konten. Oh, iya. Bang. Ngobrol nggak tuh? Ngobrol, kerjasama bang. Harus ini sih apa namanya Profesional aja. Aduh. Kerja gitu. Padahal di luar netizen, ya temen. padahal netizen banyak yang berharap nggak cuma soal profesionalitas, tapi ada ini juga prioritas ya. Iya. Nggak bang, berat bang. Soalnya dia kan sukanya menyakiti bang. Waktu di podcast siapa gitu ditanyakan, lebih suka disakitin, lebih baik disakitin apa nyakitin? Oh enggak deh, skip deh, ngeri deh. Ntar aku disakitin. Iya. Iya. Mungkin maksudnya menyakiti tuh ini kali kayak apa ya? Mungkin dia tuh kode kali. Kan kalau orang tawuran tuh kan pengen nyakitin, dia tuh kayak kode. Oh, aku senengnya nyakitin biar sama kayak Katak kali gitu kan. Aduh. Jangan. Berat bang. Berat ya? Berat bang, enggak. Berarti lagi makanya langit, bang. Hah? Kenapa tuh? Bumi dia langit. Saya bumi, dia langit bang. Wah. Dia terlalu indah untuk saya milikin bang. Waduh. Bukannya kalau yang di langit itu bulan. Waduh, jatuh sampai jatuh loh. Kan bulan yang di langit. Iya nggak sih? Iya dong. Cuman kalau bulan temen aja berteman aja bang. Yeah. Masih ada bunda yang harus dibahagiain bang. Yoi. Emang udah tapi belum sempat ketemu nih sama bulan nih? Belum bang. Belum ya? Segera tapi ya? Iya. Semoga saja bang. Yoi. Kalau berharap sama manusia sakit bang. Wih, bisa aja ini. Dan tadi kan sempat lihat juga Katak. Kita kan maaf nih, mungkin ini agak pembahasan close friend, tapi kalau misalkan Katak ngizinin buat kita post di video ini, kalau enggak kita potong ya. Katak kayaknya dalam posisi sedang kecewa nih. Tadi sempat baca juga statusnya Katak kayak aduh kayak ada something dengan pertemanan gitu. Bener nggak Tak sekarang? Iya, gimana bang ya, sebenarnya sih nggak ada permasalahan aku. Iya. Gimana ya, kita masih berteman loh. Yeah. Cuman kita harus saling mengertiin waktu satu sama lain gitu. Nggak harus kayak aku harus selalu tiap hari harus nongkrong, nggak tiap hari kayak aku harus cuma bareng sama mereka terus. Karena kan setiap orang mempunyai pekerjaan dan setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Jadi kayak kita masih berteman, cuman ya udah gitu. Iya. Kalau kita ketemu pasti ketemu, cuman seketemunya gitu di waktu yang luang. Bener, gitu. Aku nggak, ya jujur bang, aku sampai kayak dibilang lupa lah, inilah itulah, kan kayak kesannya kayak gimana gitu. Ya maaf bang ya, kalau ini nggak apa bang, nggak usah dipotong. Ya gimana ya, aku nggak pernah lupa bang, aku berasal dari mana. Kalau misalnya aku lupa, ya teman-teman aku yang dulu minta tolong sama aku nggak aku tolongin gitu. Bener, setuju. Teman-teman yang lama, sahabat-sahabat yang dulu berjuang bareng aku lupain, aku tinggal lah, kasar kayak orang-orang di rumah tuh ya aku tinggal aja gitu, nggak aku urusin gitu. Bener, setuju. Tapi ya
gimana ya berteman ayo gitu, cuman satu deh nggak usah kayak gitu, ngertiin aja. Dan kecewanya tuh gimana bang ya jangan berteman sekedar konten gitu. Oh, baik, Iya. baik. Oh, berarti dapet nih. Mungkin apa ya, kalau yang aku tangkap tuh ada kesalahpahaman dikarenakan perbedaan apa ya? Perbedaan kesibukan gitu ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang Katak maksud ini, setiap kali ketemu itu harus didokumentasikan, harus dipublikasikan kepada netizen gitu. Mungkin ya. Iya. Sementara Iya. Kataknya sendiri merasa sekarang dengan kesibukan Katak yang super duper tinggi bisa dibilang gitu ya. Katak tuh Amin bang ya. iya, Katak tuh pengen kayak ada waktu luang ketemu sama mereka ya buat chit chat biasa yang nggak harus ada kamera, yang Iya. nah, yang pengennya tuh bener-bener ngobrol lepas sebagai ya pertemanan di luar nama besar seorang Katak Bizer dan nama besar teman-teman ini gitu ya, paling gitu ya. Benar. Ya, dan apa ya, memang sih kalau kalau jujur ya, aku mungkin pernah di posisi Katak, dan pada akhirnya kalau kita sudah dewasa kita akan dituntut oleh keadaan untuk memilih mana yang prioritas dan tidak. Iya dong, bener, itu Bang. jelas ya. Dan Bener. dan yang namanya pertemanan itu berbicara tentang circle, dan semakin dewasa bener banget kata quotes-quotes yang ada di media sosial, yaitu ketika kita dewasa circle itu akan semakin mengecil dan semakin menyempit, dan seleksi alam itu apa ya, seleksi alam itu nyata. Orang-orang yang memang tidak ditakdirkan bersama kita terus-menerus itu akan lama-lama tuh akan tumbang dengan sendirinya satu persatu, Bener bang. terkikis oleh waktu dan keadaan aja udah gitu ya. Intinya jangan terlalu terlena sama keadaan. Intinya berteman tuh ya udah totalitas aja, nggak usah kayak baik di depan, di belakang malah pengen ngejatoin, itu enggak Ya. banget sih buat aku. Setuju. Makanya aku setuju. lebih kayak di berteman ayo, cuman kalau misalnya berteman fake gitu kayak di depan baik di belakang ngejatuhin, ya udah kita jaga jarak aja gitu. Aku cukup tahu orangnya gitu. Cukup tahu. Udah. Cukup Dan tahu. aku benar. intinya gimana bang ya, aku ngebantu orang itu ya tulus, nggak kayak kue gede nih mana ininya mana ini ya. Kalau ya maaf bang ya, kalau misalnya aku gila lah gitu, gila sama materi orang-orang yang ngebawa nama aku, kayak ngebawa-bawa kayak orang yang ngambil video aku dimasukin ke YouTube, aku mintain, ya maaf bang ya bahasanya, aku mintain royalti juga. Sah. Itu kan ada hak aku Bener. tuntut gitu kan. Cuman Bener. kan aku ya udah, aku ingin berbagi rezeki kepada mereka gitu aja. Benar. Ya rezeki sudah ada yang ngatur. Iya, itu rezeki udah ada yang ngatur dan aku ya ikhlas aja gitu bang. Bener. Wah, salut sih, salut. Itulah apa ya? Jujur aja nih geng ya, Katak adalah satu dari sekian banyak teman-teman yang gua kenal dari berawal dari podcast Kamar Jerry ya kan. Dan dia adalah salah satu yang menurut gua sangat siap untuk menjadi besar. Maaf nih, bukannya saya ngomong depan Katak doang nih. Amin, Bang. Saya jujur aja saya menilai dan saya belajar. Maksudnya kalau cuma menilai ya artinya saya apa ya? Kayak ngejudge gitu kan, kayak menghakimi, nggak menilai doang. Tapi jadi saya ikut belajar dari sikapnya Katak, di mana semua orang itu bisa jadi besar, tapi tidak semua orang siap menjadi besar. Nah, kesempatan itu selalu ada, tapi tidak semua orang siap untuk mengambil kesempatan tersebut. Dan itu terbukti. Kenapa? Ada beberapa orang lah yang kita lihat ya, dari fenomena viralnya obrolan tawuran ini, yang pada akhirnya dalam 1 bulan tuh bener-bener besar, wah banget, meledak. Yang akhirnya ya maaf nih, ada yang berasa langsung meninggi, ada yang merasa langsung udah selebriti gitu kan, dari gaya hidup berubah, style berubah, semua berubah tanpa disadari bahwa semuanya itu sementara. Semuanya itu sesaat gitu. Nggak ada yang abadi. Yang namanya roda berputar, yang namanya keadaan itu naik turun. Dan saya ingat banget nih kalau bicara tentang Katak nih ya. Katak ini adalah salah satu dari sekian banyak narasumber yang datang setelah podcast minta saran. Ya kan? Datang ke saya dalam keadaan bingung. Padahal kondisinya nih geng ya, biar kalian tahu ya, itu 1 hari penambahan subscriber dan followers dia itu bisa 100 ribuan kali Tak ya, bisa dibilang ya.
dan secara dunia digital itu sangat menjamin untuk seseorang bisa maju lah gitu ya. Dan di saat itu yang aku tangkap adalah Katak tidak berubah sama sekali. Tidak ada rasa star syndrome, tidak ada rasa kayak merasa tiba-tiba, wih gue bisa banget nih. Enggak. Tiba-tiba datang ke saya sendiri dengan duduk di lantai ngomong, "Bang, saya harus kemana?" Demi Allah, ini adalah bukti nyata nih. Bukti nyata, bukannya gue mencoba memuji Katak, enggak, tapi ini bukti nyata. Saksinya pacar gue, Bunga, waktu itu. Katak nanya, "Bang, saya harus kemana?" Karena di dalam posisi kayak gini, di saat itu yang gede nggak cuma Katak, jadi beberapa orang banyak yang gede. Tapi satu-satunya yang minta saran dan juga ngejalanin ya, maksudnya udah minta saran, ngejalanin saran tersebut adalah dia. Sampai-sampai nih, demi Allah nih, ini adalah bukti nyata juga di mana Katak ini ditawari oleh beberapa brand besar, manajemen besar untuk sign, bener tak ya? Jadi artis mereka di saat itu ya. Banyak banget ya. Dan Katak nanya ke gue. Jawaban gue cuma satu waktu itu, geng. Gue nggak bilang langsung ke Katak kayak tolak enggak, gue nggak bilang gitu. Jawaban gue cuma satu, "Tak, sabar ya." Jawaban gue cuma itu doang, "Tak, sabar ya." Termasuk masalah percintaan nih, orang nanya ke gue. "Bang, ini gimana ya? DM cewek-cewek banyak banget, saya bingung. Emang saya kenapa ya Bang? Saya emang gini, kenapa saya?" Katanya gitu kan. Akhirnya gue bilang, ya lu punya pesona, lo punya daya tarik tersendiri menurut gue. Yang mungkin kayak ada yang melihat pesona itu maksudnya ada yang ngeh gitu ya dengan pesonanya Katak, ada juga yang nggak ngeh, dan yang ngeh ini akhirnya tuh tergila-gila, dan itu adalah hal yang wajar. Dan di saat itu juga jawaban gue tetap sama, geng, yaitu "Tak, sabar ya." Karena di depan nanti akan lebih banyak lagi cobaannya, bener ya Tak ya? Bener banget bang. Dan ya kita balik lagi ke Katak nanya soal manajemen, di saat gue bilang sabar ya Tak gitu ya. Alhamdulillah jawabannya sekarang terbukti ya Tak ya? Jawab bang, Alhamdulillah. Itu nggak disangka-sangka, geng. Kita cuman main ke manajemennya Katak sekarang, podcast di situ, tiba-tiba di hari dan detik itu juga langsung mereka bilang, "Kami tertarik sama anak ini." Gimana tuh? Ayo, gimana tuh coba? Itu rezeki nggak ada yang tahu loh. Katak siapa sih yang kalian hina-hina selama ini? "Oh, cuma tukang tawuran." Iya, bener kok semuanya gitu. Cuman gimana seorang seorang maestro di dunia digital aja melihat ada peluang, ada something yang orang ini yang di depan kita ini, orang ini tuh ada lebihnya gitu. Maksudnya ada yang bisa dipupuk dari dia. Kok pupuk sih? Kalau pupuk mah lawan ya. Maksudnya aman. Iya, ada yang bisa diolah dari seorang Katak untuk menjadi sebuah karya yang bisa menghibur banyak orang, dan itu terbukti, alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang dari masa lalunya sih. Itu yang aku belajar banget dari fenomena seorang Katak Bizer sekarang. Luar biasa. Gila. Gak ada yang tahu ya langkah rezeki, pertemuan dan maut ini bener-bener nggak bisa ditebak ya. Aduh, Bali. Padahal nih Katak nih rencananya bukan ke Bali ya, pengennya ke Turki ya waktu itu kan? Disuruhnya ke Turki sama abang. Disuruhnya ke Turki. Terus kenapa? Visa belum paspor belum selesai atau gimana? Ya sebenarnya diurus kan gampang, cuman aku bilang aku nggak mau kalau ke Turki. Aku mau nabung buat ngebagian bunda aja, buat tabungan buat bunda gitu. Siap. Terus maunya kemana? Tadi aku kesini juga nggak mau bang. Terus akhirnya kan kayak udah ke Bali. Ya udah deh ya ke Bali deh, ayo deh gitu. Iya. Sekalian bekerja juga ya, ngonten, collab di sana ya. Pas banget ada kerjaan di sini, ya udah sekalian. Sekalian, gokil ya. Padahal kita tuh ngomongin Bali tuh dari lama ya. Waktu itu kan ada yang ngajak Katak ke Bali kan. Ke Bali. Akhirnya kesampaian semua ya. Maksudnya setiap ucapannya itu diaminin malaikat kayaknya nih. Amin. Alhamdulillah. Ke Balinya udah kemana aja Tak? Aku udah ke Pandawa, terus ke kayak tempat-tempat nongkrong aja sih gitu bang.
Ajak Eki ini dong, water sport segala macam gitu. Jujur bang ya, maaf bang ya, sumpah banyak banget orang Bali yang nge-DM kayak, ayo mau surfing nggak? Aku ajarin gratis, mau nyelam nggak? Aku ajarin gratis, gitu-gitu bang. Tapi belum waktunya belum dapat nih. Belum dapat, dalam hati aku, wah dampaknya sampai kayak gini gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Ya, dengan begitu kan kita akhirnya tidak perlu mendengarkan perkataan pembenci ya. Orang yang mau ngejatuhkan haters itu akhirnya ya buat apa gue harus denger lu, ternyata ada 100 ribuan atau ada jutaan orang yang ternyata sayang sama gue nih. Kenapa gue harus dengerin lu? Iya kan? Bener. Iya benar-benar. Dan banyak banget sebenarnya netizen tuh mikir kayak di YouTubeku nih. Komen-komen yang di YouTubeku tuh aku yang bales, padahal aku nggak pernah aku nggak pernah peduli, padahal kan punya admin yang bales kayak haters gitu, ada ngomong apa tuh admin anak-anak yang bales, anak-anak tim, dan dikira sama netizen tuh aku yang kayak wah Jerry nih belain Katak ini lah. Enggak, gue nggak belain orang, gue nggak bales. Oke. Balik ke sini berarti masih semingguan lagi Tak ya? Iya mungkin 5 hari lagi bang. 5 hari lagi. Nah, banyak rumor yang ngomong nih problem kemarin soal sama kita nyebutnya teman lah ya, teman kita ya. Mau gimana pun, apapun masalah kalian di belakang itu ya kita anggap itu hanya salah paham yang mungkin nanti ujung-ujungnya ada penyelesaian ya. Banyak yang anggap gini Tak, wah Katak belum nyelesain problem sama Buluk malah cabut ke Bali. Dan ada yang mengait-ngaitkan kalau Katak ke Bali ini karena dianggap takut sama Buluk. Itu bener Katak? Kalau saya takut sama orang, Tuhan saya nggak apa-apaan bang. Bener banget, bener. Boleh mungkin Tak dijelasin dulu lah kayak ke teman-teman maha tahu ini ya kan, ke netizen maha benar kita. Apa? Bang? Gimana? Ya bang, intinya nggak kabur. Emang ada apaan sih? Nggak ada apa-apaan juga, santai aja kayak ketemu apaan aja. Iya. Jadi pure ke Balinya kerja lah gitu ya. Iya. Dan ya mungkin nanti setelah Katak pulang dari Bali kali ya, kita coba ketemu sama Buluk ya. Kita ketemu dan tapi sebelumnya Katak tuh sama Buluk tuh udah kenal lama kah apa atau udah pernah ketemu atau gimana sih sebelumnya? Nggak kenal, malah nggak kenal ya nggak kenal, maksudnya nggak kenal kayak nggak tahu cerita gitu. Cuma tahu nama tahu karena waktu itu kan ada problem dia sama mantan temanku yang Star Syndrome. Mantan temanku yang Star Syndrome. Aku tahu sih teman Katak. Aku dari kemarin ngechat juga orangnya tapi nggak dibales-bales. Apa ya? Nggak tahu deh, nggak tahu kenapa ya nggak dibales-bales dan padahal posting beliau juga postingnya ini sih, posting story gitu-gitu ya. Cuman DM ku nggak pernah dibuka, jadi aku ya udahlah, mungkin memang sibuk kali ya. Dan berarti sama Buluk tuh benar-benar nggak kenal dan jauh juga kan? Jauh ya, nggak pernah ketemu juga gitu. Di jalur gitu juga, maksudnya kalau di dunia jalur STM pernah dengar namanya atau justru emang nggak tahu ya? Aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya. Kalau nama sekolahnya? Nggak tahu juga karena memang aku dengar tuh Yapam itu adalah Bogor Kabupaten ya. Iya. Jaraknya dari sini bisa. Oh iya, kenapa? Apa bang? Jaraknya emang jauh bang. Iya benar. Iya. Gimana Katak mau ngomong apa tadi? Maaf bang. Ya gimana ya? Aku tahu pas setelah aku lulus sih, setelah aku diundang podcast gitu. Jadi aku ya oh ya tahu gitu. Jadi kayak tahu banyak sekolah sih gitu. Maaf ya bang yang sekolah-sekolah di mana-mana jadi tahu gitu. Dan ya pun tahu pas setelah lulus sih. Pas zaman sekolah enggak. Paling sekolah Bogor kota aku tahu gitu. Bogor kota yang Katak kenal dan punya temen di Bogor di sekolah apa? Tridharma ada dulu. Tridharma. Ya. Kalau kayak SBYM gitu tuh apa aja sih dia gabungannya? SBM itu Skybus Taryaptek Mebut.
apa tadi, sorry? Sky, Sky, Bastar, Yaptek, Mebut, Yaptek, Mebut. Oh, itu. Mekanik Perutara gitu. Iya, 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 iya. Oh, jadi itu Bogor lah ya. Tapi emang kalau aku lihat-lihat juga, jujur aja ya, Bogor gila sih ya. Iya, iya bang. Cuman ya gimana bang? Di mana-mana sebenarnya juga kalau yang namanya berantem itu serem-serem semua. Iya, benar-benar. Bedanya ada yang terpublish, ada yang enggak gitu. Benar, 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 benar. Iya, iya, ada yang terpublish, ada yang ya yang maunya cuma loki-loki aja, nggak pengen ya ketahuan ya. Dan ya dia bukan berarti juga orang-orang yang seperti Katak ini yang akhirnya speak up itu tujuannya buat pamer-pamer, enggak, cuma menceritakan masa lalu. Kan begitu. Dan ditambah juga sudah berubah gitu ya, udah nggak di jalur lagi, benar. Ya maaf bang ya, aku jujur bang ya, aku bercerita banyak sih emang pro dan kontranya. Kayak lu kenapa harus cerita, kan banyak cerita yang lebih gila dari lu. Ya mohon maaf, kan emang banyak orang gila di luar sana yang lebih gila dari aku dulunya. Cuman kan ya mereka ketika diundang nggak ada yang mau. Ya aku kan kalau diundang ayo, aku sih satu bang, balik lagi, aku nggak mau famous. Dan satu itu jujur aku jalan salah satu berhentiku adalah yaitu podcast. Ketika mukaku udah di platform media, ya udah aku udah nggak bakal berani aneh-aneh karena aku bakal dicarinya gampang banget. Setuju banget. Jadi ya gimana ya, itu salah satu jalanku untuk berhenti juga jujur di awal. Bahkan aku mau podcast aja dulu pertama kali sampai briefing sama anak-anak dulu bang, nanya ke anak-anak ini gimana dan ini gimana gitu. Dan ketika aku diundang ya kan mereka nanya, ya aku jawab dong, dan itu hanya masa lalu sih dan bukan untuk ditiru gitu. Benar, setuju. Ya seperti yang pernah aku bilang juga, kalau misalkan lu udah masuk podcast nih bro semua, dan lu ngaku lu sudah tobat, lu bisa jadi anak yang baik gitu, tapi kalau lu ternyata masih nantang orang, masih di jalur, ya berarti itu munafik ya kan, bohong dong ya kan, kalau masih ini. Makanya kalau netizen berharap di kasus Buluk dan Katak ini berakhir dengan ricu, karena banyak juga yang komen udah adu aja, coba siapa yang kuat gitu ya. Akhirnya balik lagi, gunanya podcast buat apa gitu. Kita terus-terusan bilang ini edukasi, dan walaupun banyak yang ngecengin kita bilang wah edukasi mana gitu, ya terserah, itu cara lu menangkap. Tujuan kita ya itu ya kan, tujuan kita tuh untuk membuat ini untuk membuat ini tuh membuka mata teman-teman yang menonton kalau tawuran itu nggak baik gitu kan tujuan kita itu. Kalau Katak sama Buluk sampai harus ribut, ya berarti kan nggak ada gunanya ya kan gitu. Bener. Ya gimana ya, aku juga ngeliatnya kayak aku ditantang sama dia ya, kalau ditantang mah aku nggak takut gitu. Iya. Ya ngapain ditantang orang takut kan gitu. Iya. Satu balik lagi, ya mau ngapain lagi gitu. Aku berubah, bundaku udah senang. Dan aku juga gimana ya, benar-benar udah berhenti, tulus benar-benar udah berhenti dan udah berjanji sama diri sendiri, udah najar sama diri sendiri, aku nggak mau terjun ke dalam dunia kayak gitu lagi. Dan kalau misalnya aku terjun lagi, sama aja aku tong kosong nyaring bunyinya. Setuju, benar. Dan aku cuma bicara kosong, nggak ada isinya kan gitu bang. Dan ya aku emang benar-benar udah berhenti. Kalau misalnya aku masih kayak dulu, ya ayo, cuman kan mohon maaf gitu, aku udah nggak kayak gitu bang. Aku ya kalau ditantang ya ayo, ya gimana ya, ayo aja gitu kan. Cuman kalau sekarang ya mohon maaf, walaupun ditantang aku juga udah nggak mau, karena aku niatnya di sini tuh benar-benar merubah mindset orang-orang bahwa itu nggak baik, bahwa menyelesaikan masalah itu nggak dengan cara keras aja, tapi dengan cara kepala dingin juga bisa gitu. Intinya saling dewasa, saling menurunkan ego satu sama lain, dan semuanya bakalan clear dengan adem. Alhamdulillah. Gitu. Dan aku juga sekarang fokusnya nggak ngapain bang ngurusin kayak wah harus berantem, harus ngadu ilmu gini-gini, enggak lah. Aku udah fokus kayak ya udah bundaku gitu. Setuju. Aku juga berubah karena bunda bang. Aku ngeliat bundaku udah capek, ya kan, maksudnya kayak ngebilangin aku, bundaku khawatir terus, dan dulu hidup aku susah sama bundaku kan gitu. Makanya gimana ya, udahlah mending aku stop, nggak ngelukain orang dan nggak melukai diri sendiri dan nggak bikin khawatir bunda gitu. Karena yang aku tangkap sih, ketika kamu ingin melihat Tuhan tersenyum, ya lihat
lihat saja ibumu yang sedang tersenyum kan gitu bang. Makanya aku sekarang lebih kayak yaudah ayo sekarang lebih baik ngebuat bunda senyum gitu. Setuju. Kayak gitu nggak mau udah aku urusin sih gitu bang. Oke. Ya paling penyelesaiannya cuman di dua cara mungkin ya. Geng semua teman-teman semua yang nonton, nanti sepulang Katak dari Bali, gue bakal hubungin Buluk, ya kan? Ini sama-sama sibuk nih. Buluk juga ternyata lagi sibuk-sibuknya, dia baru masuk kerja juga kan. Ya semoga kalau misalkan mereka bisa ketemu, gue akan mendamaikan mereka berdua, mungkin tanpa kamera kali ya, biar semuanya nggak teriak-teriak cuan gitu. Karena gue capek juga gitu ya dianggap cuan. Padahal kalian sendiri mendapatkan tontonan yang kalian nikmati gitu, tapi kalian semacam ada penghinaan terhadap orang yang membuat tontonan buat kalian gitu. Harusnya jika kalian tidak rela si pembuat konten atau pembuat tontonan yang kalian nikmati itu mendapatkan hasil, mendapatkan upah, mendapatkan gaji gitu ya, ya jangan ditonton harusnya gitu. Skip aja. Skip aja. Mohon maaf ya bang. Kita serba salah bang. Yeah. Bener. Aku mau ketemu Buluk nih, misal tanpa kamera. Ntar ya belum damai gini, ya takut gitu satu. Oh benar. Ya kan? Ya aku sih mikirnya ya udah kalau mending di depan kamera biar mereka kayak aku tunjukin bahwa aku tuh benar-benar ketemu sama dia gitu bang. Gak apa-apa bang, orang mau ngomong apa biarin aja sih kan gitu. Yoi. Iya, dia tetap berjalan. Gimana bang ya? Aku sih jujur bang banyak belajar kan di dalam kehidupan aku. Ini bukan pesan buat abang ya, bukan kayak buat semua gitu. Ketika kalian mau sukses, ketika hidup kalian mau maju, dan ketika hidup kalian mau benar-benar sampai ke titik apa yang kalian inginkan, kalian jangan pernah ngurusin orang lain dan fokus kepada tujuan kalian. Benar. Itu sih. Setuju. Iya, benar. Ya kalau ngurusin orang lain kapan merhatikan diri sendiri kan itu intinya. Kalau kita gini loh bang, kita menjadi kayak kita menjadi netizen orang atau kayak kita benci orang terus kita maki akun fake, itu kita udah menunjukkan bahwa kita nggak bisa ada di depannya dia. Sedangkan ya gimana ya, walaupun kita nggak bisa ada di depannya dia, seenggaknya kita nggak ngurusin dia dan kita fokus sama hidup kita dan hidup kita lebih tenang sih. Benar. Ya namanya juga kita menjatuhkan orang itu artinya jatuh itu ke bawah, ya dong. Kalau jatuh itu ke bawah artinya ketika kita menjatuhkan orang itu artinya orang itu sedang di atas dan kita yang sedang di bawah, ya kan? Kalau kita membicarakan orang lain di belakang itu artinya kita sedang berada di belakang dan dia maju di depan. Jadi kapan kita kapan kita menjadi orang yang maju kalau kayak gitu kan? Ya, kita sibuk. Kapan kita ada di posisi itu gitu? Iya benar. Oke, setuju. Jadi buat semua teman-teman, ini mungkin kameranya udah mati ya. Jadi gue fokus ke HP. Buat teman-teman semua, untuk pertemuan Buluk dan Katak nanti gue lihat. Kalau Katak sih bilang tadi mendingan nggak apa-apa depan kamera aja, terserah. Netizen mau bilang cuan ya udah mau gimana. Karena ini adalah sebuah pembuktian kepada kalian bahwasanya Katak tidak takut, Katak tidak mundur, Katak juga dengan berbesar hati akan bertemu dengan Buluk. Begitu Tak ya? Iya bang. Siap. Bener. Ayo ketemu ya, ayo. Cuman satu, kalau buat berantem, ya saya bukannya takut ya. Saya udah janji, saya udah najar, udah sama diri sendiri. Saya dipukul sama orang juga nggak bakal ngelawan bang. Ya jujur bang, kemarin ya pas tahun baru saya di jalan aja dikatain orang, kata-katain sama orang, saya cuma senyum aja, udah nggak. Di mana? Ada di jalan bang, kayak wah. Di Bali? Enggak di Bali, kan aku kan di sini kan tanggal pas setelah tahun baru. Oh iya benar. Ya, dan aku kan di sana, itu teman-teman aku yang pada ngikutin gitu. Aku sih jujur bang, aku sih dihina sama orang ya udah biasa, cuman teman-teman aku yang masih kayak pada nggak terima, cuman aku selalu mengingatkan gitu. Jujur bang, mungkin orang nggak percaya dengan postur tubuh aku, dengan muka aku yang nggak ada tampang seremnya gitu kan. Bener. Orang-orang yang sayang sama aku, orang-orang yang respect sama aku itu ya alhamdulillah bang, banyak orang-orang yang di belakang layar aku gitu. Benar. Ya gitulah, ngapain kita memperdulikan yang benci ya kan. Oke kalau gitu Tak, by the way villanya keren banget,
Salut nih akhirnya bisa ini. Nanti bakal pindah villa nggak? Pindah bang, hari ini pindah. Pindah ya. Sama Fahmi juga ya? Enggak, beda bang. Aku bertiga doang. Fahmi sama yang lain ada. Timnya Fahmi, kayak campnya Fahmi gitu. Oke, siap kalau gitu. Ya udah, sampai bertemu di Jakarta ya. Selamat menikmati liburan dan kerja. Have fun terus. Ya, jangan lupa beli pai susu ya buat saya. Siap bang, ntar saya bawain oleh bang. Request. Siap, Thank you Bang. Katak. Makasih atas waktunya. Siap, Bang. Selamat istirahat, selamat beraktivitas lagi buat besok ya. Salam buat semua yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, sehat-sehat bang, thank you bang. Ya.